menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Sudah berapa kali dalam hidup kita melewati Ramadan demi Ramadan, dan apa yang sudah kita dapatkan selama ini? Kalau umur kita 40 tahun, berarti kita sudah menjalani puasa kira-kira 25 kali dalam 25 tahun terakhir sejak kita balik. Perubahan apa yang sudah kita dapatkan? Jadi kalau kita berbicara tentang perubahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita petunjuk melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan merubah keadaan suatu kaum sampai dia sendiri yang akan merubahnya. Terdapat pengajaran yang sangat penting di dalam ayat ini, yaitu perubahan akan terjadi manakala dimulai dari diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kondisi yang lebih baik kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kondisi yang lebih baik kepada seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kondisi yang lebih baik kepada manusia. Apabila manusia itu mau mengambil inisiatif, membulatkan tekad, dan mulai melangkah untuk melakukan perubahan. Jadi perlu kita ketahui, hadirin saudara-saudaraku, perubahan itu bukan anugerah yang turun dari kayangan, tapi usaha yang dimulai dari kesadaran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk beramal dan mencari sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengabulkan cita-cita dan keinginan kita. Jadi perlu kita ketahui, hadirin saudara-saudaraku, panggilan tadi ditujukan kepada kita yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bertakwa kepada Allah dengan menata serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan mendatang. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari besok. Maksudnya apa? Berubah kepada kehidupan yang lebih baik, menuju kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita ketahui, hadirin saudara-saudaraku, perubahan yang kita lakukan hendaknya mencakup segala aspek dan bidang kehidupan. Kita perlu menata ulang seluruh aspek kehidupan kita. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang saya lakukan hari ini dan yang sudah saya lakukan di hari-hari yang lalu dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan akhirat? Kita perlu melakukan perubahan total dengan meneliti setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Kita perlu melakukan perubahan total dengan meneliti setiap langkah yang diayunkan kaki kita. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang sudah saya lakukan hari ini dan yang sudah saya lakukan di hari-hari yang lalu dapat membawa kehidupan kebaikan di kehidupan akhirat yang kekal. Jadi di bulan Syawal ini, hadirin saudara-saudaraku, sesuai dengan maknanya, Syawal adalah peningkatan. Apa yang harus kita tingkatkan? Amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita dengan puasa. Dan
Dan kita berharap selesai pun Ramadan pergi meninggalkan kita, kita pun semakin tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Minggu yang lalu atau hampir kita mencapai sebulan, Ramadan sudah meninggalkan kita. Kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Merupakan suatu kemenangan bagi kita, khususnya orang yang berpuasa. Maka hal itu pantas untuk kita syukuri. Kenapa? Karena tidak semua orang yang mengaku Islam mampu dan mau untuk mengerjakan ibadah puasa. Bisa kita lihat, bisa kita tengok di lapangan. Berapa banyak orang yang sehat, badannya kekar, tapi tidak mampu, ataupun tidak sanggup, ataupun tidak mau melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Sebaliknya, berapa banyak kita tengok, kita lihat orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah tua dan sakit-sakitan, tetapi mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka harapan kita di bulan Syawal ini merupakan awal kebaikan bagi kita. Sesuai dengan maknanya, Syawal adalah peningkatan. Apa yang harus kita tingkatkan? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Syawal ini mari kita memperbaiki kehidupan kita. Mari kita mengintrospeksi diri kita terhadap kesalahan-kesalahan kita kepada Allah maupun kesalahan-kesalahan kita terhadap manusia. Kadang kalau kita lihat di zaman sekarang ini, zaman fitnah, orang menghilangkan 1000 kebaikan karena satu kesalahan. Seharusnya hilangkanlah satu kesalahan karena memang 1000 kebaikan. La yadkhulul jannata nammamu qati'ur rahim. Tak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Maka perlu kita ketahui, saudara-saudara, yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Kenapa hadirin saudara-saudaraku harus kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena kita tidak mengerti, karena kita tidak tahu, hadirin saudara-saudaraku, kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kebaikan itu begitu kecil dalam pandangan manusia, begitu remeh dalam pandangan manusia. Kebaikan itu besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap, hadirin saudara-saudaraku, Allah akhirkan hayat hidup kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mati yang baik. Pasti kita semua menginginkan akhir hayat hidup kita adalah mati yang baik. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah berdoa dan memohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma khtim alaina ya Allah bil khatimah wa takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Inilah pertama yang perlu kita renungkan. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah terus kita mempersiapkan amal soleh kita ataupun kebaikan-kebaikan. Di bulan suci Ramadan kita Allah tempa untuk sabar. Di bulan suci Ramadan kita dididik Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengendalikan hawa nafsu. Di bulan suci Ramadan Allah perintahkan kita untuk mengerjakan ibadah sholat malam. Harapan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai pun Ramadan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita berharap bisa kita lakukan sampai akhir hayat hidup kita. Bahkan ibadah sholat kita, hadirin, nah, yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal seseorang hamba adalah sholatnya. Di
Bila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Bila sholatnya buruk, seluruh. Jadi perlu kita ketahui hadirin saudara-saudara, sholat itu penentu apakah kita selamat di dunia, apakah kita sengsara di akhirat. Timbullah sebuah pertanyaan. Kadang ada kita lihat orang, kadang ada kita lihat manusia, ada kita lihat kawan-kawan yang jarang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah sholatnya. Tapi kaya makin kaya, rezekinya semakin Allah lancarkan, anaknya rata-rata kuliah semuanya, tapi jarang diuji dengan sakit, padahal gaya hidupnya adalah sholat. Jarang diuji dengan bermacam ujian, padahal gaya hidupnya adalah amal. Maka sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya, nama kitabnya Al-Hikam, Khidmi Wujudi Ihsan, akulah perpaduan baik Allah di tengah-tengah mereka. Jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki semakin lancar, semakin lancar. Artinya apa hadirin saudara-saudara? Semakin Allah lancarkan kita dengan istiqamah tersebut. Itulah yang sebagaimana sering kita dengar, laknat yang dibungkus dengan harapan kita, kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Selesai pun Ramadan, harapan kita kebaikan itu bisa kita kerjakan kembali sampai akhir hayat kita, sampai kita menjadi insan yang taqi, menjadi manusia yang bertakwa. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah.